Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Review Ustadz. Ustadz yang akan kita review kali ini adalah Miftah Maulana Habibur Rahman, atau yang biasa dipanggil Gus Miftah. Buat yang biasanya nonton konten saya mengaji, saya sarankan untuk tidak nonton video ini, karena konten review Ustadz itu biasanya isinya ya rasan-rasan. Baiklah, agar rasan-rasan ini bermanfaat dan membawa berkah, mari kita buka rasan-rasan ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Gus Miftah, kalau nggak salah pertama banget beliau terkenal yang lagi naik-naiknya itu sejak beredarnya video beliau ceramah di klub-klub malam. Habis itu terus diundang di TV-TV, termasuk antara lain di Hitam Putih, yang akhirnya membuat nama beliau semakin melambung. Dan popularitasnya itu lumayan awet, karena memang beliau itu ya unik. Cara ngomongnya ya unik, gaya dakwahnya ya unik, tempat dakwahnya ya unik. Biasanya orang itu kalau dakwah ya di masjid, di majelis taklim, di pondok-pondok. Ya beliau juga punya pondok. Tapi yang bikin unik itu beliau dakwahnya di klub-klub malam. Karena menurut Gus Miftah, dakwah itu seperti lampu. Lampu itu mestinya ya dinyalakan di tempat yang gelap, bukan di tempat yang terang. Beliau berkata seperti itu mungkin karena beliau merasa dirinya adalah lampu yang bisa menerangi itu. Dan klub-klub malam itu dianggapnya sebagai tempat yang gelap gitu. Makanya beliau dakwah di tempat-tempat yang seperti itu, dan bukan di masjid, bukan di majelis taklim, bukan di majelis sholawat, bukan di majelis zikir, bukan di pondok-pondok pesantren dulunya. Sekarang ya nggak tahu ya. Sekarang mungkin semuanya dianggap sebagai tempat yang gelap, makanya perlu lampunya Gus Miftah. Gus Miftah memang dari dulu terkenal ceplas-ceplos dan petakilan, sehingga berita tentang beliau tidak jarang terekspos di infotainment. Yang paling baru dan termasuk yang paling kontroversi bukan isi ceramahnya, tetapi ada video tersebar beliau iyek-iyek istrinya. Itu kan lumayan viral gitu dan sangat kontroversi. Akhirnya ya klarifikasi sebagaimana biasanya. Klarifikasi bahwa itu cuma guyon yang memang agak lain. Kemudian ada lagi berita yang masih anget banget. Ini dalam ceramah. Jadi dalam ceramahnya beliau mengucapkan kata-kata kasar kepada seorang penjual es teh. Oke, biar rasan-rasan ini tidak berkelanjutan, kita hentikan dulu. Kita hentikan membahas beliau sebagai pribadi. Sekarang kita bahas mengapa kok bisa-bisanya ada penceramah, bahkan beberapa penceramah yang mengucapkan kata-kata kasar dalam ceramahnya. Penyebabnya tentu beragam. Yang paling banyak itu biasanya alasannya, kenapa para penceramah mengucapkan kata-kata kasar? Ya karena mereka bukan makhluk halus. Miris memang. Padahal mereka ini kan ya sebagai contoh gitu, ditiru sama orang-orang. Kok bisa-bisanya mereka ini yang menjadi contoh malah tidak mencontohkan hal-hal yang baik. Banyak kan penceramah itu yang Masya Allah, ada itu penceramah lagi ceramah malah anjing bapak-bapak, anjing ibu-ibu, haram. Oke, kenapa ada penceramah atau beberapa penceramah yang ngomong kasar? Pertama, karena itu dianggap lucu. Bagi orang-orang yang hatinya lembut seperti saya atau mungkin juga Anda, kata-kata kasar itu nggak ada lucunya. Ya itu kan menurut kita. Tapi menurut orang lain ada yang kata-kata kasar itu justru menjadi lucunya. Beberapa orang yang tidak yakin dengan materi lawaknya itu bisa menjadi lucu dengan menambahkan kata-kata kasar. Misalnya ada lawakan gini, mengapa jangkrik itu suaranya krik-krik-krik? Karena kalau suaranya guguk-guguk itu, nah ini kan nggak lucu. Coba kita tambahkan kata-kata kasar. Mengapa jangkrik suaranya krik-krik-krik? Karena kalau suaranya guguk-guguk itu anjing. Ya masih nggak lucu juga sih, tapi bagi beberapa orang itu lucu. Kedua, karena dianggap relate.
di beberapa daerah itu ada yang menormalisasi kata-kata kasar yang seakan-akan itu nggak lagi menjadi kata-kata kasar karena saking seringnya diucapkan. Kayak jancuk, jangkrik, ndas, muasu, kontol, ganyang, goblok, itu sering banget diucapkan oleh beberapa orang yang itu kayak nggak ada kesan kasar-kasarnya. Nah, beberapa penceramah menggunakan kata-kata itu biar semakin dekat dengan jamaahnya. Apakah yang kayak gitu salah? Ya salah. Yang ketiga, karena luapan emosi. Dan ini memang asalnya kata-kata kasar itu diciptakan sebagai luapan emosi. Orang kalau marah, ya miso, itu memang sudah satu paket. Orang marah kok mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya itu memang seharusnya. Kadang para penceramah itu saking takutnya nggak didengar omongannya, kedistrak sedikit itu langsung miso-miso. Misalnya suara sound system nggak sesuai dengan standarnya, miso. Malah pernah ada kan, karena suara sound systemnya itu dirasa kurang menurutnya, nggak sesuai standarnya, kang sound systemnya didengkul. Ada yang mic-nya sampai dibanting, ya, ada yang miso-miso kayak gitu. Ada panitia yang ngedem berkat atau makanan di tengah-tengah ceramah langsung dimaki-maki, ada. Bahkan ada orang lewat aja, orang lewat di depannya pas dia lagi ceramah karena dianggap itu mengganggu, dipisui. Ada penjual es teh digoblok-gobloki. Keempat, merasa stratanya itu lebih tinggi. Orang kok berani miso itu mesti karena dia merasa lebih tinggi daripada orang yang dipisui. Ini nggak ada hubungannya sama gawan bayi. Oh, kan bayi senang miso. Enggak. Orang miso itu karena dia merasa lebih tinggi daripada yang dipisui. Katakanlah ada orang seneng goblok-goblokin orang, mesti yang digoblok-goblokin itu yang menurutnya lebih rendah daripada dirinya. Ada penceramah goblok-goblokin kang es teh misalnya, bakul es teh, karena dia merasa dirinya lebih tinggi daripada yang es teh. Bukan karena, oh saya sudah biasa bercanda dengan kata-kata kasar, biasa goblok-goblokin. Bullshit. Pernah nggak dia pas ceramah di depan pejabat-pejabat terus goblok-goblokin pejabat? Nggak pernah. Misalnya di situ ada Pak Prabowo, berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Karena dia merasa lebih rendah daripada mereka-mereka ini. Kenapa dia berani goblok-goblokin bakul es teh? Karena dia merasa lebih tinggi. Yang terakhir, kata-kata kasar itu juga bisa keluar karena minimnya akhlak. Orang itu kalau akhlaknya baik, jangankan di hadapan umum, berduaan sama orang yang tidak disukainya, yang bahkan menurutnya orang itu lebih rendah daripada dirinya, kalau akhlaknya baik tetap nggak akan miso. Dan orang yang akhlaknya baik itu ya nggak terbiasa miso. Dan orang yang nggak terbiasa miso itu mau miso itu ya saru. Kayak saya nggak bisa, saya terus disuruh bilang goblok, nggak bisa. Saya disuruh ngomong jancok, nggak bisa. Paling saya kalau disuruh ngomong jancok itu jancok. Oke. Dan dari kasus ini, dari kasus Gus Miftah goblok-goblokin penjual es teh ini, kita kembali ke kasus Gus Miftah. Dan saya mohon maaf kepada Gus Miftah jika video ini menyinggung jenengan. Saya ingin membahas yang juga banyak dibahas oleh orang-orang. Jadi banyak banget yang komentar di video itu, tandain juga itu orang-orang yang di sebelahnya yang ngakak-ngakak, yang padahal beliau-beliau ini adalah orang-orang yang berilmu. Kenapa beliau ikut menertawakan lelucon Gus Miftah atau pisuan Gus Miftah itu? Jadi begini, kadang ketawa itu spontan, ya seringnya ketawa itu spontan. Kalau kita melihat dari sisi penjual es teh, tentu akan sangat geram. Dan saya pun demikian. Saya melihat penjual es tehnya itu, ya Allah kasihan, kok tega banget Gus Miftah ngomong seperti itu. Itu kalau kita lihat dari sisi penjual es teh. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang-orang yang di situ, atau mungkin saya misalnya berada di panggung situ, umpama
kayaknya saya juga ikut tertawa. Kayaknya saya bilang kayaknya karena saya nggak tahu karena ketawa itu ya spontan itu tadi, makanya saya bilang kayaknya. Dan kayaknya juga enggak karena itu enggak elok itu. Atau kayaknya juga saya akan tertawa sebentar terus menyadari bahwa itu enggak bagus, itu enggak ada akhlaknya, akhirnya saya terdiam. Atau kayaknya juga saya sudah diam dari awal, gini nggak ikut ketawa karena kesal. Lelucon macam apa itu yang merendahkan orang yang sedang bekerja? Atau mungkin juga bisa saya ingin tertawa tapi saya nggak tertawa. Di satu sisi karena itu nggak baik, di satu sisi karena itu lucu, tapi itu nggak baik. Jadi mau ketawa tapi takut dosa. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan para penceramah di Indonesia ini tidak lagi menggunakan kata-kata kasar dalam ceramahnya. Dan mudah-mudahan buat bapak-bapak penjual es teh itu diberikan kebesaran hati dan mau memaafkan Gus Miftah. Dan buat bapak penjual es tehnya mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah. Ketika video ini dibuat, sebenarnya Gus Miftah sudah melakukan klarifikasi dan minta maaf. Buat beberapa orang mungkin sulit untuk memaafkan kasus seperti ini. Tapi mengertilah bahwa Gus Miftah itu bagaimanapun juga manusia. Dan manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan Nabi boy.